Oke, selamat datang kembali. Seperti yang kita janjikan, kita akan melihat bentuk-bentuk integral yang pada integralnya ada bentukan akar pangkat, kemudian di dalamnya ada bentuk kuadrat. Beberapa bentuk spesifik yang memenuhi ini adalah bentukan akar a kuadrat min x kuadrat, akar x kuadrat min a kuadrat, dan akar x kuadrat ditambah a kuadrat. Oke. Ingat bahwa idenya adalah kita ingin menghilangkan tanda akar ini dengan melakukan substitusi. Sini kita akan melakukan substitusi trigonometri. Ya. Jadi kalau kita lihat bentuk-bentuk ini mengingatkan kepada bentuk-bentuk dari identitas trigonometri yang seperti ini. Ya. Oke. Untuk ini kan A-nya merupakan bilangan a kuadrat dikurangi x kuadrat itu mendekati bentuk 1 kuadrat dikurangi sin kuadrat. Sebetulnya kalau kita ingin mendapatkan bentuk yang sangat mirip dengan itu, kita kalikan saja dengan a kuadrat. Ini menjadi a kuadrat dikurangi a sin s dikuadratkan, hasilnya menjadi a cos s dikuadratkan. Oke, artinya apa? Artinya kalau kita melakukan substitusi x itu sama dengan a sin s, maka di dalam ini akan menjadi a kuadrat dikurangi a sin s dikuadratkan. Yang hasilnya adalah menurut identitas a cos s dikuadratkan. Kemudian kita akarkan, maka kuadrat dan akar akan saling menghilangkan. Ya, jadi seperti itu idenya. Jadi untuk bentuk yang seperti ini kita lakukan substitusi x sama dengan a sin s. Ini hasilnya menjadi akar dari a kuadrat cos kuadrat cos kuadrat s. Kalau kita akarkan, ini menjadi nilai mutlak dari a cos s. Ya. Kalau bentuk ini, apa yang perlu kita lakukan substitusi? Serupa dengan ini bentuknya mirip-mirip dengan ini. Identitas dari sekant kuadrat dikurangi 1 itu adalah tangen kuadrat. Oleh karena itu, kita lakukan substitusi x sama dengan a sekant. Maka yang di dalamnya akan menjadi a kuadrat sekant kuadrat dikurangi a kuadrat. Maksudnya a kuadrat tangen kuadrat x. Diakarkan menjadi nilai mutlak a tangen. Oke. Kemudian yang terakhir, ini bentuknya menyerupai identitas trigonometri tangen kuadrat ditambah 1. Kalau kita lakukan substitusi x-nya adalah a tangen s, oke, maka di sini akan menjadi ini akan menjadi a kuadrat tangen kuadrat ditambah a kuadrat, hasilnya adalah a kuadrat sekant kuadrat. Jadi nilai mutlak dari a sekant s. Oke. Nah, berikutnya kita pilih nilai s-nya pada rentang tertentu sehingga nilai cos-nya itu selalu positif, sehingga nilai mutlaknya bisa hilang. Demikian juga dengan yang ini dan yang ini. Oke. Untuk jelasnya kita akan lihat beberapa contoh. Pertama, kita ingin mengintegralkan akar dari 4 dikurang x kuadrat. Oke. Kalau kita lihat-lihat, ini merupakan bentukan yang seperti ini. Yang dalamnya ada a kuadrat dikurangi x kuadrat. Sarannya adalah dengan melakukan substitusi x sama dengan a-nya ini 4 berarti 2 kuadrat x sama dengan 2 sin s. Ya. Nah, kemudian untuk menjamin nilai cos-nya positif, kita akan mengambil dengan s-nya ingat cos itu gambarnya seperti ini agar kita jamin dia positif, dan pada saat bersamaan sin itu punya inverse, kita ambil s-nya di antara selang min pi per 2 sampai pi per 2. Oke. Jadi dengan s-nya di antara
sin pi per 2 sampai pi per 2. Oke. Ini akan menjamin bahwa si nilai cosnya itu akan lebih besar sama dengan 0 dan fungsi sin mempunyai inverse. Artinya nanti kalau kita ingin menyatakan S dalam X, itu bisa kita lakukan karena sin inverse-nya terdefinisi untuk S di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Oke, jika kita lakukan seperti ini, maka akar dari 4 min X kuadrat menjadi akar dari 4 dikurangi 4 sin kuadrat X, yakni akar dari 4 cos kuadrat S 2 dari cos S. Karena S nya di antara selang ini menjamin nilai cosnya selalu positif, sehingga kita tidak lagi memerlukan tanda nilai mutlak. Oke. Jadi dengan substitusi ini kita berhasil menghilangkan tanda akar. Kita bisa menghilangkan tanda akar. Kemudian kita perlu dx nya. Dx sama dengan 2 cos S dx. Oke. Sekarang kita ubah semuanya. Yang bagian akar 4 min X kuadratnya menjadi 2 cos S. Kemudian dx nya juga menjadi 2 cos S. Jadi hasilnya kita tuliskan seperti ini dulu. Berarti 4 kali integral cos kuadrat S dx. Ya. Nah, kalau Anda ingat lagi integral dari cos kuadrat, gimana caranya? Kita ubah menjadi 1 ditambah cos 2S dibagi 2. 4 1 tambah cos 2S dibagi 2 dx. Ini sama dengan 2 integral 1 tambah cos 2S dx. Hasilnya adalah 2S ditambah 2 per 2 sin 2S. Oke. Ditambah cos atau 2S ditambah sin 2S ditambah cos. Oke. Tapi kita belum selesai karena kita harus menyatakan hasilnya dalam X lagi, ya. Nah, karena itu kita perlu menyatakan S dalam X. Dari sini kita lihat bahwa sin S sama dengan X per 2, atau dengan kata lain S nya adalah sin inverse dari X per 2. Jadi ini kita akan berhasil menyatakan dalam X. Kemudian kita juga perlu menyatakan sin 2S dalam X, ya. Ingat bahwa sin 2S itu adalah 2 sin S cos S. Sin S nya bisa kita nyatakan dalam X per 2. Bagaimana dengan cos nya? Kita perlu diagram berikut untuk bisa menyatakan S dalam X. Oke. Dari statement ini kita anggap si S itu merupakan sudut. Jadi S, karena S nya kita gambarkan di sini. S itu adalah suatu sudut yang nilai sinusnya adalah X per 2. Ingat, sinus itu gimana? Dalam segitiga siku-siku, sinus itu adalah perbandingan antara sisi yang ada di hadapan dengan sisi miring. Jadi kalau hasilnya X per 2, kita bisa asumsikan bahwa nilai sin S itu kita dapatkan ketika sisi yang ada di hadapannya panjangnya X dan hipotenusanya atau sisi miringnya 2, sehingga sin S nya adalah sisi di hadapan sebagai sisi miring X per 2. Oke. Nah, sedangkan untuk menghitung cos S kita memerlukan nilai yang ini. Menurut Pythagoras, ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan ini kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Jadi di sini adalah akar dari 2 kuadrat dikurangi X kuadrat.
Khususnya nilai cosnya berapa? Cos itu adalah perbandingan antara sisi yang bersebelahan dengan sisi miring. Jadi cos S adalah akar dari 4 min X kuadrat dibagi 2. Nah, sekarang kita akan bisa menyatakan semua ekspresi ini dalam X, ya. S-nya adalah sin inverse 2 sin inverse X per 2. Kemudian sin 2S-nya kita tuliskan sebagai 2 sin S plus S. Sin S-nya adalah X per 2. Kemudian cos S-nya akar dari 4 min X kuadrat per 2. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi seperti ini, ya. Nah, memang untuk substitusi trigonometri ini akan perlu melakukan banyak langkah, ya. Oke. Kita lihat beberapa contoh lagi. Contoh berikutnya, integral dari dx dibagi akar 9 tambah X kuadrat. Oke. Ingat, ini bentukan sesuatu kuadrat ditambah X kuadrat. Dan ini mengingatkan kita pada identitas trigonometri bahwa 1 kuadrat ditambah tangan kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Karena itu, ini menyarankan kita untuk melakukan substitusi X sama dengan 3 tangan X. Kenapa demikian? Karena nanti 9 ditambah X kuadratnya akan menjadi 9 ditambah 9 tangan kuadrat S. Kita faktorkan keluar 9-nya. 1 tambah tangan kuadrat adalah sekan kuadrat. Baik. Nah, kemudian kita pilih ini agar sehingga ini, akar 9 tambah X kuadratnya adalah 3 sekan kuadrat diakarkan menjadi nilai mutlak sekan X. Nah, sekarang kita pilih S-nya supaya nilai sekan selalu positif dan tangan punya inverse, ya. Kita pilih di mana? Kita pilih misalkan S-nya dari, biar cos positif dan sekan punya inverse, kita bisa pilih dari 0 sampai pi per 2, ya. Oke, pada selang ini nilai kosinus selalu positif. Ini akan menjadi 3 sekan saja. Mungkin nanti kalau Anda khawatir bagaimana memilih ini, mungkin buat Anda saya tidak akan terlalu mempermasalahkan bagaimana kita memilih selang ini. Nanti Anda bisa saja menuliskan akar dari ini langsung 3 sekan S, meskipun sebelumnya tidak betul-betul tepat, ya, karena nilai mutlak sekan S itu akan menjadi sekan S hanya pada nilai S tertentu saja. Tapi pada tahap belajar saya tidak akan terlalu mempermasalahkan kenapa ini nilai mutlaknya bisa hilang, gitu, ya. Oke, ini kita berhasil menghilangkan tanda akarnya dan mengubahnya menjadi 3 sekan. Berikutnya adalah kita harus menyatakan dx-nya menjadi apa? Turunan dari tangan adalah 3 sekan kuadrat S ds. Nah, akibatnya secara keseluruhan, yang bagian atasnya adalah 3 sekan kuadrat S ds, kemudian yang bawahnya 3 sekan S. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita punya integral sekan S ds. Dan kalau Anda masih ingat, ketika kita belajar integral trigonometri, ini adalah ln dari sekan S ditambah tangan S ditambah cos. Ya. Oke.
kita belum selesai, kita perlu menyatakan sekan S dan tangan S ke dalam ekspresi dalam X. Baik, kita gambar lagi segitiga. Ini kita lihat, kita punya X sama dengan 3 tangan S. Atau dengan kata lain, tangan S itu adalah X per 3 ya. Jadi kita buat suatu segitiga siku-siku, kita punya sudut S yang nilai tangannya adalah X per 3. Tangan itu adalah sisi yang ada di hadapan dengan sisi yang di sebelahnya. Ini X per 3, itu nilai tangannya. Berarti sisi miringnya adalah akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat, X kuadrat ditambah 9. Oke. Khususnya yang kita perlukan adalah nilai dari sekan dan tangan. Tangannya sudah kita ketahui ya, ini X per 3. Sekannya berapa? Sekannya adalah, sekan itu adalah 1 cos. Berarti ini per ini. Akar X kuadrat tambah 9 dan 3. Dengan demikian hasil integralnya dalam variabel X adalah 0 dari sekan S akar X kuadrat tambah 9 dibagi 3, kemudian ditambah dengan tangan S ditambah X per 3. Oke, kita lihat satu contoh lagi yang berikutnya yang melibatkan, tadi kita sudah melihat bentuk-bentuk yang 4 dikurangi A kuadrat kurang X kuadrat, yang ini A kuadrat tambah X kuadrat, tinggal yang X kuadrat dikurangi A kuadrat ya. Integral 2 sampai 4 dari akar X kuadrat 4. Oke. Ini melibatkan bentuk variabel kuadrat dikurangi suatu bilangan kuadrat. Ini mengingatkan kita kepada sekan kuadrat dikurangi 1 itu adalah tangan kuadrat. Oleh karena itu kita pilih X-nya adalah 2 sekan S ya. Sehingga ini berakibat akar X kuadrat dikurangi 4 nya menjadi akar dari 4 sekan kuadrat S dikurangi 4. Ini adalah sama saja dengan akar dari 4 tangan kuadrat S, atau sama saja dengan 2 nilai mutlak S. Nah, oke, sini kita pilih supaya nilai tangannya positif ya, tangannya positif dan sekan punya inverse. Jadi bisa kita ambil berapa agar tangannya positif. S-nya berada di antara cos. Jadi ini per 2 sampai per 2 ya. Ini selang ini untuk menjamin bahwa fungsi tangan punya inverse. Kita ingin menjamin fungsi sekan yang punya inverse. Oke, mungkin sementara kita tangguhkan dulu ini. Yang jelas kita ingin menghilangkan nilai mutlak ini jadi tangan S saja. Ya. Ini jelas salah karena mungkin kita ambil dari 0 sampai 7 per 2 ya. Tapi sekan 0 tidak ada definisi. Sekarang integral dengan batas 2 sampai 4 ini, oke, mungkin kita tidak akan mengubah batasnya, tapi kita akan tekankan bahwa ini adalah batas X sama 2 sampai X sama dengan 4. Akar X kuadrat min 4 nya menjadi
2 tangan S. dx-nya menjadi apa? Oke, kalau seperti ini mungkin kita tuliskan saja karena tidak cukup. dx adalah turunan sekan 2 sekan S tangan S. Oke. Ini menjadi dx-nya 2 sekan S tangan S. Sehingga integralnya menjadi integral 2 sampai X sama dengan 4 sekan S tangan kuadrat S. Oke. Tapi tangan ini bagaimana caranya? Kita bisa mengubah si tangan ini menjadi sekan kuadrat kurang 1. Jadi ini menjadi sekan pangkat 3S dikurangi sekan S. Oke. Ini akan agak panjang karena kita harus mengintegralkan sekan pangkat 3 dan juga sekan. Ya. Yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Kita pernah menghitung nilai integral sekan pangkat 3. Jadi mungkin tidak akan saya lanjutkan, tapi intinya kita bisa menghitung nilai ini, kemudian dengan diagram segitiga siku-siku kita bisa menyatakan S dalam X, kemudian kita substitusikan X sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Ya. Oke, berikutnya saya hanya ingin menekankan bahwa tidak berarti bahwa kalau kita mempunyai integral yang mengandung bentuk-bentuk seperti tadi, kita harus serta-merta melakukan substitusi trigonometri. Oke, sebagai contoh, misalkan di sini kita mempunyai bentuk akar dari X kuadrat 4, seperti mirip dengan yang ada di sini. Tapi sebetulnya di sini substitusi trigonometri bukan merupakan cara yang terbaik karena kita bisa melakukan substitusi U sama dengan X kuadrat 4. Ini DU nya adalah 2X dx, sehingga X dx nya adalah setengah DU. Ini adalah setengah dari akar U DU, yang tentunya lebih mudah dikerjakan daripada kita mengerjakan dengan menggunakan substitusi trigonometri. Jadi ini hanya merupakan saran bahwa kalau kita punya integran yang di dalamnya ada bentuk-bentuk seperti ini, kita lakukan substitusi trigonometri. Tapi itu tidak berarti bahwa kita harus melakukan hal tersebut. Kita harus melihat-lihat juga apakah ada cara lain yang lebih mudah. Karena kita lihat bahwa dengan substitusi trigonometri ini meskipun memang kita akan berhasil untuk mendapatkan integral yang kita inginkan, tapi jalannya akan sangat panjang. Ya. Oke, berikutnya bagaimana kalau kita punya bentuk akar kuadrat yang di dalamnya katakanlah kita punya yang seperti ini, akar X kuadrat ditambah 6X tambah 14 misalkan dx. Kalau kita lihat sepertinya tidak ada yang mirip dengan bentuk-bentuk yang tadi kita tinjau, ya. Akan tetapi kita bisa melihat X kuadrat tambah 6X tambah 14 ini, kalau kita melengkapkan kuadrat menjadi berapa? X tambah 3 kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan di sini apa? X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 agar menjadi 14, kita perlu 5, ya. Ini 5 bisa kita lihat juga sebagai X tambah 3 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat, ya. Jadi kalau kita pertama-tama lakukan substitusi U sama dengan X tambah 3, maka si integral ini akan merupakan integral dari akar X tambah 3 kuadrat U kuadrat ditambah akar 5 kuadrat. Kemudian DU nya sama dengan dx. DU.
Dan ini akan kembali ke bentuk akar X kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi meskipun mula-mulanya sepertinya bukan merupakan salah satu bentuk dari X kuadrat dengan A kuadrat, atau X kuadrat tambah A kuadrat, atau A kuadrat dikurangi X kuadrat, tapi setelah kita melengkapkan kuadrat, kita bisa lihat bahwa nantinya akan mirip dengan bentuk-bentuk yang tadi ya. Oke, jadi setelah bentuk seperti ini, kita bisa mengerjakannya seperti semula. Oke, saya kira cukup untuk integral substitusi trigonometri yang tujuannya adalah menghilangkan tanda kali. Kita akan lanjutkan dengan video perkuliahan berikutnya di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya.